Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Istiatul Nisa dengan NIM 44014190058. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Biologi A tahun 2019 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum biokimia yang berjudul Pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Adapun tujuan praktikum kali ini ialah untuk membuktikan bahwa derajat keasaman atau pH dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Dasar teori. Enzim merupakan biokatalis yang dihasilkan oleh jaringan, berfungsi meningkatkan laju reaksi kimia atau mengaktifkan senyawa lain secara spesifik. Enzim dapat berbentuk ion positif, ion negatif, atau ion bermuatan ganda yang disebut dengan Zwitter ion. Maka dari itu, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas bagian aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Enzim menunjukkan aktivitas maksimal pada pH optimum yaitu pH 6-8. Pada pH rendah atau tinggi, maka enzim akan mengalami denaturasi sehingga dapat menurunkan aktivitasnya. Alat dan bahan. Alat yang diperlukan dalam praktikum ini ialah ada tabung reaksi, pelat tetes, pipet tetes, batang pengaduk, penangas air, dan stopwatch. Sementara bahan-bahan yang diperlukan dalam praktikum ini ialah larutan amilum 2%, enzim amilase, HCl 0,4%, Aquades, Na2CO3 1% pH 14, reagen iodin, dan larutan benedik. Sekarang langkah kerja. Yang harus pertama kita lakukan ialah menyiapkan 2 ml larutan amilum 2% ditambah dengan 1 ml enzim amilase, kemudian kita masukkan ke dalam 3 tabung yang berbeda. Selanjutnya, pada tabung A, kita tambahkan dengan 2 ml HCl 0,4%. Pada tabung B, kita tambahkan dengan 2 ml Aquades, sementara pada tabung C, kita tambahkan 2 ml Na2CO3 1% pH 14. Selanjutnya, kita diamkan selama 15 menit. Selanjutnya, kita akan melakukan 2 pengujian, ada tes iodin dan tes benedik. Yang pertama ada tes iodin. Siapkan pelat tetes, kemudian kita beri 3 tetes hasil perlakuan tabung A ditambah 1 tetes iodium. Kemudian kita aduk. Berilah perlakuan yang sama terhadap 2 tabung yang lain ya. Selanjutnya kita amati apakah ada perubahan warna. Baiklah, yang kedua ada tes benedik. Pertama-tama kita masukkan 0,5 ml hasil perlakuan tabung A ditambah dengan 2,5 ml larutan benedik. Kita kocok, kemudian kita panaskan dalam penangas air selama 5 menit. Lakukan hal yang serupa pada kedua tabung yang lain juga ya. Selanjutnya kita amati adanya perubahan warna larutan dan warna endapan yang muncul. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Pertama, tes iodin. Pada tes ini, iodin digunakan untuk menguji kandungan amilum yang ditunjukkan dengan warna biru kehitaman sebagai hasil positif. Enzim amilase berperan sebagai pemecah amilum yang merupakan polisakarida menjadi glukosa yang merupakan monosakarida. Nah, kita lihat tabel hasil berikut. Ada tabung A yang ditambahkan dengan HCl 0,4% dan tabung C yang ditambahkan dengan Na2CO3 1% menunjukkan warna biru kehitaman yang berarti hasilnya positif amilum. Hal ini membuktikan bahwa pada pH asam dan basa, enzim amilase tidak dapat bekerja memecah amilum yang merupakan polisakarida menjadi glukosa yang merupakan monosakarida. Sementara pada tabung B yang ditambahkan dengan Aquades, warnanya menunjukkan kecoklatan yang berarti hasilnya negatif amilum. Hal ini membuktikan bahwa pada pH netral enzim amilase bekerja secara optimum. Berikut ialah reaksi antara amilum dan I2 atau iodin. Di sini amilum bereaksi dengan I2 kemudian menghasilkan
glukosa, dan HI. Larutan menunjukkan warna ungu atau biru kehitaman. Selanjutnya adalah tes Benedict. Pada tes ini, Benedict berfungsi untuk menunjukkan adanya kandungan monosakarida atau gula reduksi pada larutan. Nah, perhatikan tabel hasil berikut. Pada tabung A yang ditambahkan dengan HCl 0,4% dan tabung C yang ditambahkan dengan Na2CO3 1%, warna larutan berubah menjadi biru dan tidak dijumpai adanya endapan. Hal ini menunjukkan hasil negatif monosakarida pada tabung A dan tabung C. Karena seperti yang telah dikatakan sebelumnya, pada pH asam dan basa, enzim amilase tidak dapat bekerja memecah amilum menjadi glukosa yang merupakan monosakarida. Oleh karenanya, tidak dijumpai monosakarida pada larutan. Sementara pada tabung B yang ditambahkan dengan Aquades, warna larutan berubah menjadi hijau dan dijumpai adanya endapan berwarna merah bata. Hal ini menunjukkan bahwa pada tabung B didapatkan hasil positif monosakarida, karena pada pH netral enzim amilase dapat bekerja dengan baik. Reaksinya, glukosa yang merupakan gula produksi, jika ditambahkan dengan CO2 plus yang merupakan reagen Benedict, kemudian dipanaskan, maka akan menghasilkan asam karboksilat dan CO2O dalam bentuk padatan. CO2O padatan inilah yang terlihat sebagai endapan merah bata. Nah, dari praktikum tadi dapat disimpulkan bahwa derajat keasaman atau pH dapat memengaruhi aktivitas enzim. Enzim amilase hanya dapat bekerja pada pH optimum, yaitu pH 6-8 atau pH netral, karena pada pH asam atau basa, enzim akan mengalami denaturasi.